Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran bahasa Arab. Sebelum Ustazah mulai materi, silahkan kalian persiapkan buku paketnya dan buku tulisnya beserta bolpen atau pensilnya ya. Baik, sudah? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Ustazah akan mereview tugas pekan lalu. Nah, tugas pekan lalu kita belajar tentang jam, as-sa'. Nah, di sini yang nomor 1 kita lihat ini kan tulisan Arab. Bagaimana tulisan bahasa Indonesianya, tulisan Latinnya seperti ini. Jam 6:45. Jam 6:45 berarti jam berapa? Jam 7 kurang 15 menit atau jam 7 kurang seperempat. Nah, jam 7 kurang seperempat bahasa Arabnya yaitu as-sa'atu sabi'atu illar rubu'. Jadi bukan as-sa'atu sadisah ya. Di sini yang paling banyak salah tugas kalian. Kalian banyak yang bilang as-sa'atu sadisah illar rubu'. Padahal kalau diartikan as-sa'atu sadisah illar rubu' itu berarti jam 6 kurang seperempat. Sedangkan ini jamnya yaitu jam 7 kurang seperempat. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Nah, di sini berarti jam 7 kurang seperempat. As-sa'atu sabi'ah illar rubu'. Baik, yang kedua. Ini jam 3 ya. Yaitu as-sa'atu tsalitsatu tamaman. Kalian boleh tidak pakai tamaman, boleh hanya as-sa'atu tsalitsah. Boleh ya. Jadi Ustazah benarkan. Itu benar juga. Baik, nomor 3. Jam 8:15. Di sini juga banyak yang salah. Ini Arabnya kalian banyak yang bilang 10. Padahal dalam tulisan Arab 0 di sini ini 5 dalam tulisan Arab ya, bukan 0. Kalau 0 kayak ini. Nah, tulisan Arabnya kalau 0 itu titik. Tapi kalau ini 5 berarti 15. Jam 8:15 bahasa Arabnya as-sa'atu tsaminah war rubu'. Jam 8:15 menit atau seperempat. Yang nomor 4, jam 5:30 menit. Berarti as-sa'atul khamisatu wan nisfu. Baik, nomor 5, jam 9. As-sa'atu tasi'atu tamaman. Tanpa tamaman juga kalian boleh ya. Benar juga as-sa'atu tasi'ah itu benar juga. Paham sampai sini? Nah, lanjut. Nah, ini adalah nama-nama kalian yang sudah mengumpulkan tugas minggu lalu. Silahkan dicek sendiri namanya benar apa tidak. Sudah? Baik, Ustazah lanjutkan. Warning. Bagi santri yang tidak mengumpulkan tugas, maka akan diberikan tugas yang lebih sulit dan banyak dari tugas sebelumnya. Kapan? Nanti ketika seluruh pembelajaran selesai. So, mulai sekarang jangan pernah mengentengkan tugas ya nak. Semangat. Jadi kalian yang belum mengumpulkan tugas ini, maka nanti akan Ustazah berikan tugas yang lebih sulit dan banyak. Makanya ketika sekarang ada tugas, tolong langsung dikerjakan agar ke belakang kalian tidak diberikan tugas yang lebih sulit ataupun banyak. Paham ya? Baik, kita langsung ke materi. Materi pertama yaitu tentang at-tarkib. At-tarkib di sini artinya penyusunan kata.
penyusunan kata dalam bahasa Arab tentunya ya, karena ini pembelajaran bahasa Arab. Penyusunan kata dalam bahasa Arab. Yang kedua, al-mufradat, kosakata. Yang ketiga, maharatul istima', keterampilan menyimak. Baik, menginjak materi pertama yaitu at-tarkib, penyusunan kata. At-tarkib, penyusunan kata. Penyusunan kata dalam bahasa Arab di kelas ini kita akan belajar tentang fi'il mudhari. Ustaz ulangi, fi'lul mudhari. Apa fi'lul mudhari, Ustazah? Fi'lul mudhari itu adalah, lihat, kata kerja. Jadi fi'lul mudhari di sini adalah kata kerja. Kata kerja seperti apa? Pergi, bangun, tidur, apa lagi kata kerja? Makan, minum, itu kata kerja, dan sebagainya. Pastinya kalian sudah diajarkan di bahasa Indonesia. Nah, jadi fi'lul mudhari ini adalah kata kerja yang waktunya kapan? Waktunya itu masanya itu sekarang atau yang akan datang. Kan ada juga yang lampau. Lampau itu kan telah dilakukan. Nah, kalau fi'il mudhari ini akan dilakukan atau yang akan dilakukan masa sekarang kan? Masanya itu masa sekarang, yang mau dilakukan mesti itu fi'lul mudhari. Contohnya, yadhhabu, akan pergi, seperti itu ya. Ciri-ciri fi'lul mudhari itu yaitu di depan kata ada salah satu huruf alif, nun, ya, ta yang terkumpul dalam bacaan ana itu. Jadi, kalau ada dalam bahasa Arab itu fi'lul mudhari atau kata kerja yang di depannya ada salah satu huruf anaituh ini, maka dia disebut dengan fi'lul mudhari. Kalau misalkan tidak ada alif nun ya ta di depannya, itu bisa disebut dengan fi'lul madi, karena fi'lun ini ada dua, fi'il mudhari dan fi'lul madi. Karena sekarang kalian hanya belajar fi'lul mudhari, maka Ustazah hanya menjelaskan yang fi'lul mudhari saja. Jadi, kalau fi'lul mudhari itu intinya ada rumus ini di depannya. Alif, nun, ya, ta. Contohnya, huwa. Huwa artinya dia laki-laki. Yadhhabu, dia laki-laki akan pergi. Ini artinya yadhhabu. Jadi, misalkan kalau tidak usah pakai huwa yadhhabu, tidak usah pakai huwa, tidak apa-apa juga, hanya yadhhabu misalkan. Yadhhabu itu sudah mengandung arti dia, walaupun tanpa huwa. Sekarang tadhhabu, hiya tadhhabu, dia perempuan akan pergi. Nah, walaupun tidak ada hiya, hanya tadhhabu saja, nulis tadhhabu saja, kalian itu sudah mengandung arti dia perempuan walaupun tanpa hiya, karena di sini tak di sini sudah mengandung arti dia perempuan akan pergi ya. Ini juga tadhhabu, kamu laki-laki akan pergi, sama kayak hiya ini rumusnya, di depan tak juga. Kalau huwa di depannya ya. Anti tadhhabina, kamu perempuan akan pergi. Rumusnya di depan ada ta, di belakang ada ya tambahan ya dan nun. Tadhhabina. Adhabu, ana adhabu. Ana adhabu, saya akan pergi. Ini ada tambahan alif di sini. Adhabu berarti artinya saya. Kami akan pergi. Nadhabu. Nah, di sini ada tambahan nun di depan. Kalau ada tambahan nun di depan berarti artinya kami akan pergi. Fahim tuh? Paham ya sampai sini? Nah, ini kan di depan ada iya, ada ta, ada alif, ada nun. Ini kan sesuai kan ini dengan rumusnya.
Kalau di depan ada huruf alif atau nun atau ya atau ta itu disebut dengan fi'lul mudhari. Berarti ini semuanya disebut dengan fi'lul mudhari. Fahimtum? Nah, baik. Contoh penggunaannya dalam kalimat. Misalkan kalian disuruh terjemah ke dalam bahasa Arab. Fatimah pergi ke sekolah, misalkan. Tulis Fatimah. Fatimah ini kan kata ganti dari dia perempuan. Nah, berarti kita lihat rumusnya. Oh, berarti memakai tadhabu. Fatimah tadhabu ke ila sekolah madrasati. Fatimah tadhabu ilal madrasati. Fatimah pergi ke sekolah. Ustazah, tadhabu kan artinya dia akan pergi. Berarti artinya Fatimah dia akan pergi ke sekolah. Nah, kalau sudah ada subjeknya, kan tadhabu artinya ini dia akan pergi. Tapi kalau sudah ada subjeknya Fatimah, kan ketahuan dianya itu adalah Fatimah. Berarti tidak usah ditulis dia lagi, tapi langsung Fatimah pergi ke sekolah. Seperti itu. Paham? Jadi artinya bukan Fatimah dia akan pergi ke sekolah. Kan gimana kan, tidak nyambung. Nah, dianya itu sudah dihapus jadi Fatimah. Baru kalau misalkan Fatimah ini tidak ada, misalkan hanya tadhabu ilal madrasati. Nah, baru kalian artinya itu dia perempuan akan pergi ke sekolah. Sedangkan di sini ada Fatimah, sudah ada subjeknya, maka dia itu diubah menjadi Fatimah. Kalau ada subjeknya ya, paham? Baik, sekarang Ahmad pergi ke pasar. Ahmad, nah kata ganti dari Ahmad ini kan laki-laki. Yaitu dia berarti huwa. Dia pergi berarti pakai iya. Yadhabu. Ahmad yadhabu ila suki. Di sini memakai ya, yadhabu, karena Ahmad ini kata ganti dari dia laki-laki. Sama kayak yang di atas, kalau sudah ada subjeknya berarti dianya, arti kata dia itu dihilangkan menjadi Ahmad karena sudah ada kata gantinya. Ahmad pergi ke pasar. Seperti itu. Kalau Ahmad ini dihapus, maka yadhabu ila suki itu artinya dia laki-laki pergi ke pasar. Seperti itu. Nomor 3. Saya pergi ke toko. Saya tadi apa? Adhabu. Jadi adhabu ini tidak usah ditulis ana lagi. Ditulis ana juga tidak apa-apa. Tidak ditulis juga tidak apa-apa. Karena kata adhabu di sini sudah mengandung arti ana. Di sini a-nya ini sudah mengandung arti ana. Jadi saya pergi ke toko. Paham ya? Paham sampai sini? Insyaallah paham ya. Selanjutnya kita ke materi kedua. Al-mufradat, kosakata. Yaqumu, yaqumu, bangun. Yusolli, yusolli, solat. Yatanawalul futura, yatanawalul futura, sarapan pagi. Yudzakiru, yudzakiru, belajar. Yanamu, yanamu, tidur. Darsun, darsun, pelajaran. Baik, tadi ini yaqumu, yusolli, yatanawalul futur, yudzakiru, yanamu, ini disebut dengan fi'lul mudhari. Sedangkan ini bukan ya. Kan ini bukan kata kerja. Pelajaran kan bukan kata kerja. Belajar, tidur, bangun, sholat, sarapan pagi ini adalah kata kerja. Dan di depan pakai iya. Ya. Nah, Ustazah tadi kan yadhabu artinya dia laki-laki akan pergi. Kenapa di sini tidak ditulis dia? Nah, oke. Iya, semuanya ini artinya mengandung arti dia sebenarnya. Tapi Ustazah di sini hanya ditulis bangun, sholat, karena kalian tadi sudah belajar kan? Kalau iya ini pokoknya sudah mengandung arti dia. Jadi di kosakata Ustazah hanya tulis bangun.
Ya, kalau ini diubah jadi alif, berarti ya saya bangun. Kalau ini diubah jadi ta, berarti dia perempuan bangun atau kamu laki-laki bangun. Nah, kalian kan sudah tahu penggunaannya, tadi sudah diajarkan. Makanya di sini Ustazah hanya mengartikan bangun saja, tidak usah dia bangun. Pokoknya kalian sudah paham kalau iya itu gunanya untuk apa, kalau alif gunanya untuk apa, kalau ta itu gunanya untuk apa. Paham? Paham ya? Baik, kita lanjut. Materi yang ketiga yaitu maharatul istima', keterampilan menyimak. Buka bukunya halaman 3 sampai 4. Kalian simak ya. Undur ila kulli suratin istami thumma raddid. Perhatikan setiap gambar, dengarkan dan tirukan apa yang Ustazah ucapkan ini. Aqumu minan naumi fis sa'ati rabi'ah. Ustazah ulangi. Aqumu minan naumi fis sa'ati rabi'ah. Usolli subha fis sa'ati rabi'ati wan nisfi. Usolli subha fis sa'ati rabi'ati wan nisfi. Atanawalul futura fis sa'ati sadisati. Atanawalul futura fis sa'ati sadisati. Adhabu ilal madrasati fis sa'ati sadisati wan nisfi. Adhabu ilal madrasati fis sa'ati sadisati wan nisfi. Usolli duhra fis sa'atil wahidah. Usolli duhra fis sa'atil wahidah. Usolli al-ashra fis sa'ati thalithati wan nisfi. Usolli al-asra fis sa'ati thalithati wan nisfi. Baik, lihat gambar pertama. Nah, di sini akumu. Nah, di sini menggunanya pakai a. Berarti tadi kalau a itu artinya apa? Ana, berarti saya. Tadi kan yakumu sudah ngasih kosakata, ngasih mufradat yakumu. Yakumu artinya bangun. Nah, kalau sudah diganti ke alif, berarti saya bangun, kayak gitu ya. Ini contoh pertama, saya bangun min. Mina ini sama kayak min ya. Dari an-naumi, tidur. Fi artinya apa kemarin yang kelas 7? Fi artinya di. Tapi kalau fi digabung dengan jam, fi saat ini kan jam. Nah, jangan diartikan dia, tapi diartikan pada. Berarti saya bangun dari tidur pada as-sa'ati, jam, ar-rabi'ati, 4. Paham ya? Ini contohnya. Saya bangun dari tidur pada jam 4. Jangan diartikan dia, kurang bagus. Jadi pada. Paham sampai sini? Baik, Ustaz dilanjutkan. Usallil maghriba fis sa'ati sadisah. Usallil maghriba fis sa'ati sadisah. Usallil isya'a fis sa'ati sabi'ati warrub'i. Usallil isya'a fis sa'ati sabi'ati warrub'i. Udzakiru darsa fis sa'ati thaminah. Udzakiru darsa fis sa'ati thaminah. Anamu fis sa'ati tasi'ah. Anamu fis sa'ati tasi'ah. Paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Evaluasi atau tugas. Sekarang tugas kalian adalah terjemahkanlah per kata pada kalimat yang ada gambarnya di buku paket halaman 3 sampai 4 tersebut. Bagi yang tidak punya buku paket, silahkan ditulis di buku tulisnya dengan menyertakan tulisan Arabnya juga, lalu foto dan dikirim lewat WA.
Jadi bagi kalian yang punya buku paket, silahkan terjemahkanlah per kata gambar yang tadi, dan yang ada kalimatnya, kalimat bahasa Arabnya itu kalian terjemahkan per kata. Insya Allah sudah paham ya. Setelah itu difoto dan dikirim ke ustadzah. Bagi yang tidak punya buku paket, maka nulis di buku tulisnya, Arabnya juga ditulis dan juga artinya. Kalau yang punya buku paket hanya menulis artinya saja. Paham ya? Paham. Oke, terima kasih. Sampai di sini materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.